Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mau kembali belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Yang sudah kita dengar waktu hari Selasa. Judulnya adalah Terima, Pahami, Cerna, Hidupi, dan Bagikan. Diambil dari kitab Yeskiel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ke-3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah Bapak Ibu, melalui pesan yang kita terima, tentunya kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan masih terus berbicara buat setiap kita. Tuhan terus menuntun kita. Ya, bahkan tuntunan Tuhan itu kalau kita perhatikan pesan demi pesan begitu detailnya. Ya, sangat detail. Ya, yang kadang-kadang kita nggak pernah kepikiran buat Tuhan segala sesuatu terpikirkan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk kebaikan kita. Ya, nah Tuhan sampai mengingatkan hal ini, ya tentunya karena kita harus menyadari. Ya, sebagai orang percaya itu kita perlu yang namanya firman. Ya, kita nggak boleh melupakan yang namanya firman. Kita perlu yang namanya firman. Ya, untuk kita makan, kita terima setiap hari. Tapi bukan hanya kita terima kemudian memakannya, tapi kita diingatkan untuk mulai belajar memahami. Dan bukan hanya cukup sampai memahami, tapi juga mulai mencerna. Ya. Nah kadang-kadang kan mungkin bagian-bagian ini seringkali mungkin buat orang percaya, sebagian orang percaya terlewati. Ya. Sampai akhirnya ya cuma bagikan aja seperti itu, enggak menghidupi. Ya. Tapi kita lewat pesan yang Tuhan berikan buat kita mau sama-sama belajar. Ya. Nah makanya kita kembali diingatkan ya tentang hal ini supaya kita benar-benar memahami dengan benar dan tepat. Ya. Kita harus belajar untuk mencernanya dengan baik, menghidupinya di dalam keseharian yang kita jalani. Ya. Baru ketika kita mulai menghidupinya, kita melakukannya dalam kehidupan kita, pasti akan ada perubahan. Sampai akhirnya bagaimana kita bisa membagikannya, kita bisa bersaksi. Ya. Dan tentu itu bukanlah sesuatu yang mudah ya untuk bagaimana kita harus berjalan di dalam standarnya Tuhan. Nah, pesan Tuhan buat kita, saya bacakan kembali ya sebagian dari inti pesan Tuhan. Sebuah pesan yang berbicara tentang menerima dan menanggapi firman Tuhan. Mungkin terdengar biasa bagi orang percaya, ya karena kan kita tiap hari dengar firman. Ya. Namun tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan ini merupakan sesuatu yang penting. Yang dikatakan bagi Tuhan ini adalah sesuatu yang penting. Mendengar firman Tuhan sebagai sebuah kerinduan tentu adalah hal yang sangat bagus. Manusia bukan hidup dari roti saja, kita pendengar firman itu, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Membagikan atau memberitakan firman Tuhan juga adalah sebuah keharusan, ya, suatu keharusan. Namun lewat pesannya ini, ya melalui pesannya ini Tuhan memberikan penekanan khusus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberikan penekanan khusus yaitu bahwa firman Tuhan itu harus dimakan terlebih dahulu oleh si penerima. Ya. Nah mari Bapak Ibu kita renungkan kembali ya pesan Tuhan ini. Apakah selama ini mungkin ketika kita dengar firman, kita terima firman, kita enggak memahaminya, mungkin kita sulit mengerti. Karena sulit mengerti ya udah dilewati begitu aja ya. Enggak menjadikan sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita. Terlewatkan begitu aja ataukah kita lagi belajar nih, mulai belajar, oh iya ya, saya harus belajar memahami, saya harus belajar untuk merenungkan, kemudian mencernanya, mulai menghidupinya, sampai akhirnya bagaimana kita bisa membagikannya. Nah, ada 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama, kitalah orang pertama yang harus menghidupinya dan bertumbuh terlebih dahulu. Dan yang kedua, kitalah yang seharusnya menjadi penjaga temperatur rohani bagi diri sendiri dan orang lain. Nah untuk lebih jelasnya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang hadir waktu Selasa bisa dengarkan kembali. Ya, apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Supaya kita benar-benar bisa menangkap, bisa terus ada di dalam tuntunannya Tuhan.
Ya. Nah pagi hari ini saya nggak berpanjang lebar, langsung mempersingkat waktu. Apalagi yang bisa kita pelajari, ya. Tentunya kalau seorang Nehemia dipilih oleh Tuhan, sama halnya juga dengan setiap kita. Kita dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Tapi ketika kita dipilih, tentu Tuhan punya maksud, punya tujuan. Ya, kita nggak hanya sekedar menjadi anak Tuhan aja, tapi ada tugas yang Tuhan mau percayakan. Makanya poinnya adalah kita adalah orang yang dipilih serta dipercayakan Tuhan untuk menjadi perwakilannya bagi orang-orang yang keberadaannya ada di sekitar kita. Nehemia waktu itu juga dipilih oleh Tuhan. Keberadaannya itu benar-benar dipakai Tuhan sebagai perwakilannya Tuhan untuk menyampaikan setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan. Itu harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Yehezkiel. Ya. Yehezkiel dengar, kemudian Tuhan perintahkan kamu harus sampai, kamu harus pergi, kamu harus katakan begini-begini. Mau didengar, mau enggak, pokoknya kamu harus sampaikan. Nah itu juga yang menjadi tugas kita. Kita sudah dipilih, kita dipercayakan. Nah kalau kita sudah dipilih, kita sudah dipercayakan, tentu kita nggak boleh melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Ya. Kita tidak lupa dengan namanya kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan. Tapi di sini Tuhan lagi ajar kenapa kita penting, begitu pentingnya untuk memahami, untuk mencerna, ya, kemudian menghidupi sampai membagikan waktu kita sudah menerima. Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat. Ini yang menjadi dasar dari poinnya. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab. Nah, yang penekatannya di sini, yang kuberikan ini kepadamu. Yang kuberikan ini kepadamu. Artinya kalau Tuhan sudah berikan itu kepada kita, berarti ini loh, aku percayakan ini kepadamu. Kamu aku pilih. Ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan. Tapi sebelum kamu menyampaikan, kamu harus belajar. Ya. Belajar untuk meluangkan waktu, belajar untuk memahaminya, mencernanya, ya, dan seterusnya. Dan isilah perutmu dengan itu, lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Nah, makanya saya katakan tadi, kita itu dipilih menjadi perwakilnya untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin dipercayakan untuk ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang terdekat, misalnya keluarga, ya, istri, suami, anak-anak, ya, orang tua, ya. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Nah begitu pula keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menyadari nih, kalau begitu kita sadar ada begitu banyak status yang sedang kita sandang ketika kita masih ada di bumi ini. Kita tahu kita menjadi murid Kristus, kita adalah prajuritnya Kristus, ya. Kita adalah pengikutnya Kristus. Itu yang kita sandang. Nah waktu kita sandang itu apa yang kita bawa? Kalau kita terima firman kemudian kita tidak menjadi mungkin sesuatu buat orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita masih belum berfungsi sebagaimana seharusnya. Ya. Bukankah kemarin Bapak Gembala sudah ingat di poin yang pertama, kitalah orang pertama. Ya, kitalah orang pertama. Ya kenapa? Karena kita terima firman, kita orang pertama yang harus menghidupi, ya, yang harus bertumbuh, ya, terlebih dahulu. Ya dengan caranya apa ya? Kita harus belajar untuk memahami, ya. Nah jadi kalau kita kembali kepada pesan Tuhan yang kita terima ini, pastinya kenapa Tuhan sampai ingatkan tentang hal ini? Karena mungkin masih banyak orang percaya yang hari-hari ini cuma terima, ya, terima firman, tapi ya memahaminya pun mungkin cuma sedikit atau mengertinya cuma sedikit, ya. Nggak mencernanya, nggak ada waktu mungkin, ya. Pikir bukan bagianku lah, pokoknya udah terima, udah dengar, udah cukup, rasanya mungkin seperti itu.
Nah, sedangkan Tuhan mau kita belajar untuk benar-benar memperhatikan dengan baik. Ya. Jadi mungkin masih banyak orang yang dalam mengiring Tuhan tuh nggak sepenuh hati. Ya, nggak ikut Tuhan itu ya cuma sekedar ala kadarnya. Ya. Nah, hari-hari ini begitu banyak mungkin orang-orang percaya sedang mengalami yang namanya penurunan standar. Ya. Karena begitu sulitnya, aduh rasanya susah ya dengar suara Tuhan. Aduh rasanya susah ya untuk terima kepenuhan Roh Kudus yang kadang-kadang membuat orang capek lah, udahlah lelah lah. Ya. Dan begitu banyak orang yang mungkin hari-hari ini tergantikan dengan hal-hal yang lain yang dunia sedang tawarkan. Ya. Nah justru disinilah peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kenapa Tuhan kasih pesan ini. Nah lalu bagaimana agar kita bisa benar-benar bisa menggenapi apa yang mungkin menjadi kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan buat kita. Jelas waktu kita udah terima firman, ya, atau kita dengar firman, atau mungkin kita terima pesan Tuhan, kita harus mau untuk menyediakan waktu. Artinya mari kita introspeksi, kita evaluasi diri. Ternyata mungkin selama ini waktu saya datang doa pagi, ya cuma dengar udahnya udah. Ya, nggak pernah mungkin kita menyediakan waktu untuk belajar untuk memahami lebih lagi. Belajar untuk mencernanya dengan lebih dalam lagi. Ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Nah, ada yang menarik di sini. Saya pernah baca satu statement ya. Satu statement dikatakan begini, kata mengerti dan kata memahami adalah dua kata yang terdengar serupa, namun berbeda makna. Ya kadang-kadang orang berpikir, ya mengerti sama memahami hampir samalah, kurang lebih seperti itu. Ternyata memiliki makna yang berbeda. Ya. Statement ini mengatakan begini, kata mengerti cenderung menggunakan logika, tetapi kata memahami cenderung pada perasaan dan kepekaan. Nah, kemudian saya merenungkan kalimat ini, apa ya seperti itu ya? Kadang-kadang bisa membuat bingung kita juga, ya. Nah, waktu saya renungkan, ya kadang-kadang seperti itu juga ya. Kenapa dikatakan begini? Selanjutnya kalimat itu mengatakan begini, karena itu orang yang memahami pasti mengerti, tetapi orang yang mengerti belum tentu memahami. Ya. Nah itu kalimat itu membuat saya semakin berpikir lagi. Iya ya, kadang-kadang seperti itu juga. Kenapa? Saya ingat dulu waktu papa saya, karena papa saya kan kerjanya bikin perhiasan ya, punya pegawai-pegawai. Jadi setiap memberikan pekerjaan selalu memberikan arahan. Mengatakan begini, kamu harus kerjakan begini. Udah ya, ngerti ya, paham ya? Iya. Nah, kemudian dikerjakan, waktu setor pekerjaannya, ya hasilnya, ternyata enggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Apa yang udah dikatakan, diajarkan begini, tahapnya seperti ini, ternyata beda sekali. Ya. Dan itu sering kali terjadi, membuat papa saya, kalau saya melihat, sering kali marah-marah ya sama pegawai. Ya kadang-kadang kan kata-kata kalau orang dari seberang kan suka bahasanya ya menggunakan bahasa karena papa saya berasal dari Hokkien sana, kadang-kadang keluar bahasanya gitu ya. Tapi kan orang itu kan nggak ngerti gitu kan, ngomong apa sih Tuhan saya ini gitu kan, ya sebodoh aja gitu kan, dianggap nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi dari situ kadang-kadang berkata, ya ngerti. Ya tapi ternyata mengertinya itu cuma secara logika. Tapi kalau ketika dia untuk bagaimana memahami, seharusnya kan waktu mengerjakan itu melihat. Karena yang namanya mengerjakan perhiasan, bikin cincin atau gelang atau apapun, itu ada nilai seninya. Ya. Jadi kadang-kadang dibutuhkan yang namanya perasaan. Oh gini ya, keindahannya seperti ini dan sebagainya. Nah itu yang dinamakan memahami. Ya. Nah begitu juga kalau kita kaitkan dengan yang namanya firman Tuhan. Kalau kita terima cuma ngerti secara logika aja, itu sangat-sangat terbatas. Tapi ketika firman itu mulai kita gali, ya, mulai kita pahami lebih lagi. Wah ternyata ada banyak hal
yang bisa kita serap. Ya. Kadang-kadang juga kan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak tahu sampai satu waktu ketika dengar firman yang sama. Iya ya ternyata dibukakan lagi. Oh saya mulai memahami lagi. Ternyata dari firman yang sama ada nilai-nilai yang bisa membuat kita semakin bisa lebih memahami lagi. Bukan cuma mengerti aja. Ya. Tapi memahami lebih dalam lagi. Ya. Nah itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita kerjakan. Ya. Nah jadi ada beberapa hal nih yang kita mungkin bisa menjadi sebuah introspeksi buat kita, ya pribadi masing-masing mengevaluasi, ya lewat pesan Tuhan ini berbicara apa sih buat diri kita masing-masing. Mungkin yang perlu kita ajukan adalah sebuah pertanyaan buat diri kita sendiri. Ya yang pertama, adakah kedekatan hubungan kita dengan Tuhan terus terjalin dengan konsisten? Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ada pasti sebagian orang yang sudah melakukannya, puji Tuhan. Ya. Tapi mungkin sebagian orang lagi ada yang, aduh iya ya, ternyata untuk menjalin sebuah keterhubungan sama Tuhan saya melakukannya belum konsisten ya. Kadang-kadang masih bolong-bolong, kadang-kadang masih suka seperlunya kalau lagi keadaan mendesak. Ya. Tapi kalau lagi udah gak ada waktu atau merasa, aduh rasanya udahlah dilewatkan aja hari ini. Ya. Kadang-kadang seperti itulah yang terjadi. Ya. Tapi mari kita sama-sama. Ya. Lewat pesan demi pesan yang kita dengar juga kan seringkali kita diingatkan tentang ada enggak yang namanya keterhubungan. Ya. Kita seringkali diingatkan, Bapak Gembala seringkali menyampaikan hal ini. Atau mungkin kita seringkali diingatkan ada enggak keberfungsian kita di dalam sebuah keluarga. Ya. Artinya kan lewat pesan itu, oh iya ya, kita terus diingatkan, kita terus dinasehati. Ya. Nah, dalam hal ini tentu kita harus punya hati yang mau selalu terbuka. Ya. Kalau kita menutup hati kita, udah tahulah firman-Nya pasti begini, pasti akan sangat sulit untuk kita bisa terus ya melaju dari tahap ke tahap seperti apa yang Tuhan sampaikan pesannya. Kita cuma terima, akhirnya ya udah cukup terima, hidupi ya udahlah. Pilih-pilih aja, kemudian bagikan. Enggak yang seperti itu. Tapi bagaimana, kemarin Saudara Marwan sudah katakan, harus berurutan, ada tahapan-tahapannya, selangkah demi selangkah, yang harus kita lakukan. Ya, supaya kita benar-benar berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Ya. Bukankah Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3, ya, berserulah kepadaku. Artinya kan waktu kita diingatkan ada nggak ya keterhubungan sama Tuhan. Jangan kita berseru itu waktu kita butuh Tuhan. Berseru itu setiap hari lah kita berseru. Ya. Kita harus memaksakan diri, membangun diri kita untuk mulai mendisiplinkan. Supaya keterhubungannya bisa kita lakukan secara konsisten. Ya. Dikatakan kan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi waktu kita cari Tuhan, kita mau membangun keterhubungan sama Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Ya. Cuma masalahnya mungkin ada yang aduh gak sabar, ada yang mungkin aduh karena lelah ngantuk ketiduran, ya mungkin seperti itulah hal-hal yang kadang-kadang tanpa disadari, oh iya ya ternyata saya ngalamin juga hal itu. Ya. Saya pun juga suka mengalami hal seperti itu gitu. Ya. Jadi masih terus belajar untuk bisa lebih mendisiplinkan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dan akan memberitahukan kepadamu. Jadi Tuhan waktu jawab itu Tuhan akan beritahu. Apa yang mungkin tidak kita pahami, Tuhan pasti akan beritahu. Ya. Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Dikatakan tidak terpahami. Jadi kalau kita nggak paham, ya kita datang kepada Sang Sumber. Tuhan pasti akan kasih tahu hal-hal yang tidak terpahami. Ya. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Yang kita nggak tahu ini kenapa, ini bagaimana dan sebagainya. Datang sama Tuhan. Artinya betapa iya ya, kita harus cek lagi nih. Seberapa konsistennya kita membangun keterhubungan sama Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah mungkin menjalin keterhubungan itu cuma sekali-kali, ala kadarnya, seperlunya. Mungkin kita terima juga cuma sedikit. Ya. Bagaimana kita bisa
menerima banyak informasi dari Tuhan langsung. Kalau kita nggak punya kedekatan, nggak punya keterhubungan. Ya. Bukankah ketika kita punya keterhubungan sama Tuhan, Tuhan kan nggak pernah tinggalkan kita. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan yang namanya roh penghibur, roh kebenaran. Yang akan apa? Yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kan kita bersyukur, wah Tuhan sedemikian memperhatikannya buat kita. Ya. Jadi kita harus bersyukur dengan hal itu. Ya. Nah, waktu Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai orang percaya, maka tentu ada hal kedua yang harus kita tanyakan lagi dalam diri kita. Adakah mungkin selama ini ketika kita sudah melakukan pengejaran untuk kepenuhan akan Roh Kudus, ngalami baptisan Roh Kudus, adakah mungkin selama ini kita senantiasa melibatkan pribadi, ya, pribadi penolong tersebut, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, hari-hari ini kan terjadi penurunan standar di kalangan mungkin generasi-generasi anak-anak muda hari-hari ini. Kadang-kadang pengejaran Roh Kudus udahlah nggak terlalu diperlukan, ya. Seolah-olah tersingkirkan, keberadaan Roh Kudus itu udah dianggap nggak terlalu menjadi sesuatu yang urgent, nggak menjadi sesuatu yang membuat seseorang itu bergairah atau haus untuk mengejar yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mulai memahami, mencerna kalau nggak ada pribadi Roh Kudus yang dikatakan mengajar. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Di situ kan dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi pribadi Roh Kudus ini kan mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti kan kita harus melibatkan pribadi Roh Kudus. Tapi mungkin seringkali kebanyakan orang percaya melupakan kehadiran Roh Kudus. Melupakan mungkin ketika dia udah ngalami kepenuhan tapi dia nggak membangun dirinya. Ya, untuk terus mengenal pribadi Roh Kudus. Sedangkan pribadi Roh Kudus itu kan hari-hari ini juga mungkin tergantikan dengan teknologi. Ya, kemajuan teknologi yang begitu sangat-sangat canggih. Dengan kehadiran AI, ya, Artificial Intelligence. Kadang-kadang orang berpikir itu kan seperti Roh Kudus. Mau nanya apa juga dijawab. Ya kadang-kadang memberikan arahan. Nah kadang-kadang orang berpikir seperti itu, betapa mengerikannya. Sedangkan pribadi Roh Kudus, pribadi yang gak bisa tergantikan. Memberikan hikmat, apa yang Tuhan katakan itu disampaikan lewat pribadi Roh Kudus. Hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini yang perlu untuk kita pertanyakan kembali buat diri kita. Bagaimana kita supaya bisa benar-benar menyampaikan dengan tepat ketika kita terima firman. Ketika kita terima pesan Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa menghidupinya sehingga kita benar-benar mengalami perubahan. Kalau nggak melibatkan pribadi Roh Kudus, ya mungkin orang akan melihat, ya ternyata gitu-gitu juga ya ikut Tuhan sama aja. Ya. Bukankah kita selalu menjadi tolok ukur? Keberadaan kita selalu menjadi tolok ukur. Ketika orang percaya melakukan kejahatan, wah beritanya begitu cepat tersebar. Mungkin orang percaya yang namanya mungkin ada di dalam Alkitab seperti Matius, seperti Markus, Lukas, atau Petrus, Yohanes. Oh tapi melakukan kejahatannya. Bukankah itu langsung, wah kok orang percaya begitu ya? Kok orang Kristen begini ya? Itu selalu menjadi tolak ukur. Makanya penting untuk kita terus punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian melibatkan pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, waktu kita sudah menyadari kenapa kita perlu Roh Kudus. Karena kan kita tahu firman Tuhan juga menjelaskan. Roh Kudus adalah pribadi yang menginsafkan dunia. Lewat siapa? Tentu lewat keberadaan kita. Akan apa? Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Itu tertulis ya di Alkitab di Yohanes pasal yang ke-16. Artinya kan oh iya ya betapa saya harus terus punya keterhubungan. Saya harus terus mengejar yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya.
Dan kita harus menjadi orang-orang pasti yang mulai mengembalikan standar kebenaran. Kemarin di Komsel juga sudah dibahas ya beberapa hal ya. Dan itu kan menegur kita ya. Oh iya ternyata saya nggak berfungsi seperti ini. Oh ternyata saya belum berfungsi sebagaimana seharusnya dan lain sebagainya. Nah itu menjadi acuan buat kita. Nah hal yang lain yang perlu kita pertanyakan juga ya. Seperti tadi sempat saya sampaikan, adakah kita selalu menyediakan waktu? Ya. Menyediakan waktu untuk apa? Untuk mulai belajar mencerna kembali. Mencerna kembali setiap perkataan Tuhan, setiap pesan Tuhan, atau setiap firman mungkin yang kita baca. Oh tadi pagi rasanya waktunya terlalu cepat nih, terlalu mepet, nggak sempat untuk merenungkan. Nah kita sediakan kembali waktu. Mulai belajar kembali. Ya. Di dalam Yeskiel pasal yang ketiga kan di situ jelas. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Rasanya manis. Jadi waktu bagaimana dia mencerna, ya memakan, kemudian kan nggak langsung ditelan. Tapi dia bagaimana mengunyah. Ya. Ibaratnya seperti itu. Nah firman pun sama. Ibaratnya firman itu nggak langsung kita telan begitu aja. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin memperhatikan hewan yang namanya kambing atau mungkin sapi, kalau mereka makan rumput kan dikunyah sekian lama ya, ditelan kemudian dimuntahkan kembali kemudian dimakan lagi. Tujuannya apa? Supaya diambil sari-sarinya, benar-benar diserap. Sama kita juga seperti itu. Ya. Bukan berarti wah kita muntahin firman, bukan seperti itu. Tapi bagaimana firman itu waktu kita terima, kita cerna itu artinya kita lagi belajar mau menyerap sesuatu untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yang mengubah. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa Tuhan sampai ingatkan cerna? Ya. Kita belajar untuk mencerna. Mungkin hal ini seringkali terlewatkan. Ya. Waktu kita mulai terima, kita langsung belajar hanya untuk memahami. Udah memahami langsung lompat menghidupi. Tapi nggak belajar untuk mencerna. Nah ternyata bagian mencerna ini sesuatu yang tidak boleh terlewatkan pula. Mulai kita serap kembali. Ya. Oh iya perkataan Tuhan ini seperti apa nih. Ya. Kita mulai gali, selidiki, observasi seperti itu. Ya. Dan tentu pasti akan menjadi sesuatu, oh iya ternyata luar biasa. Nah kata cerna sendiri dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu artinya adalah hancur, luluh menjadi satu. Nah sama firman pun seperti itu. Waktu kita terima, kita pahami, kita cerna, firman itu harus menjadi satu dengan tubuh kita, dengan darah kita, dengan kehidupan kita. Dan mulai kita menghidupinya. Wah itu waktu kita renung itu, iya ternyata luar biasa. Sedangkan kata mencerna itu artinya menyerap, ya, memasukkannya ke dalam hati dan pikiran. Oh ternyata menarik, ya. Kata mencerna ini juga ternyata begitu menarik. Kenapa Tuhan sampai ingatkan dengan kata cerna ini? Saya suka memperhatikan kalau saya di rumah ada banyak anjing, kalau dikasih makan, ya, nggak dicerna langsung ditelan, sebentar juga udah habis, gitu, ya. Tapi beda kalau memperhatikan mungkin hewan seperti tadi kambing, sapi, dia terus ngunyah. Bahkan kalau udah walaupun matanya tertutup pun kadang-kadang masih terus mengunyah. Oh ternyata ada sesuatu yang memberikan pelajaran. Firman pun sama seperti itu. Kita harus terus serap sampai mendapatkan intinya sarinya. Dan jelas membutuhkan waktu. Ya, nggak bisa cuma sebentar aja lah. Ya udah cukup sebenarnya enggak. Kita belajar untuk menyediakan waktu. Karena apa? Waktu kita menyediakan waktu, disitulah pribadi Roh Kudus yang akan selalu mengajarkan segala sesuatu. Ya. Artinya kan luar biasa sekali Tuhan menyediakan pribadi Roh Kudus. Makanya perlu untuk kita selalu mengingatkan mungkin buat anak-anak kita, ya orang-orang terdekat kita untuk kejar yang namanya kepenuhan Roh Kudus hari lepas hari. Bukan cuma ya karena sekarang di gereja ini cuma 1 bulan sekali, ya udah cukup 1 bulan sekali aja kejar Roh Kudus. Enggak, setiap hari. Ya. Kita ingat pesan Tuhan minggu lalu. Kita harus fokus ya kepada Tuhan, jangan sampai kita terdistraksi. Nah, bagaimana kan pribadi Daud
waktu dengar perkataan-perkataan dari anak buahnya, pegawai-pegawainya, prajurit-prajuritnya. Itu kan sepertinya sesuatu yang wah luar biasa. Ini kan kalau kita buka kembali aja ya supaya nggak salah. Kita buka kembali dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ya kan. Di situ kan bagaimana dikatakan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya. Nah kemudian kan bagaimana Daud dengan rasa mungkin sedikit takut-takut memotong punca jubah dari Saul. Ya. Tapi kemudian bagaimana seorang respon dari seorang Daud. Dia katakan di ayat yang ke-7-nya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Nah kita bisa lihat lewat tindakan-tindakan dari seorang Daud. Kenapa dia bisa merespon hal tersebut? Mungkin ketika dia terima perkataan dari orang-orang, wah ini kan sesuatu yang sepertinya ini loh. Tuhan kan udah bilang seperti ini, seolah-olah seperti mewakili perkataan Tuhan. Tapi Daud tidak segera merespon dengan sesuatu yang terburu-buru. Tapi dia mulai belajar memahami, mencerna, sampai bagaimana dia katakan, nggak boleh orang yang diurapi itu diusik. Ya, artinya dia tahu bukan bagiannya dia. Ada pribadi, saatnya ada roh yang mengingatkan dia. Kenapa? Karena dia punya sebuah keterhubungan dengan Tuhan. Ada pribadi yang terus mengingatkan, pribadi yang terus mengajarkan. Ya. Sehingga dia melangkah pun dengan cara yang benar, cara yang tepat. Dan itu kan dia punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Karena dia tahu, dia nggak boleh mengusik orang yang diurapi. Artinya dia benar-benar memahami, waktu dia dengar itu dia benar-benar mencerna, kemudian dia hidupi itu di dalam kehidupannya. Dan kemudian dia bagikan kepada orang-orangnya, kalian nggak boleh lakukan ini. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu. Kenapa kita perlu untuk selalu punya keterhubungan. Artinya yuk tanya lagi sama diri kita. Seberapa sih kekonsistenan kita di dalam menjalin kedekatan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Kemudian seberapa kita sering mungkin melibatkan pribadi Roh Kudus di dalam keseharian kita. Kadang-kadang kan mungkin berpikir, aduh gak usah merepotkan pribadi Tuhan lah, gak usah merepotkan Roh Kudus lah. Udah aja kita bertindak yang kadang-kadang dirasa rasanya benar. Enggak, mari kita sama-sama belajar untuk lebih lagi mengenal pribadi dari Roh Kudus. Belajar untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian belajar juga untuk yuk mulai menyediakan waktu. Ya, menyediakan waktu. Artinya mau bayar harga. Kalau mungkin selama ini, ya ternyata saya nggak bisa mendisiplinkan diri. Mau nggak mau kita harus paksa. Ya. Harus memaksakan diri untuk sediakan lagi waktu. Buang sesuatu yang mungkin, ternyata selama ini hal-hal yang ada yang mungkin kita bisa singkirkan, selama ini mungkin lebih nyaman di situ. Nah, mulailah kita atur kembali waktu kita untuk bisa menyediakan waktu, kemudian belajar untuk selain memahami kita mulai mencerna. Dari mencerna kemudian langkah selanjutnya, yuk kita berani untuk menghidupi. Ya, dari menghidupi tentu ketika kita menghidupi pasti akan ada perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain. Dan pasti setelah itu kita bisa membagikannya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.